Ragnar second chance. And still Ragnar! 상당히 몸이 안 좋았다. 근데 알고 보니 한국 들어가서 몸이 열이 너무 많이 나고 몸이 안 좋아서 그런데. Bikin senang timnas Indonesia cetak sejarah baru, pernyataan bangga Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pernyataan penuh kebanggaan usai timnya berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski pertandingan tersebut berlangsung sangat ketat, skuad Garuda mampu menunjukkan performa yang luar biasa, terutama di babak pertama saat mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjuangan dan kerja keras para pemain. Kami berhasil menerapkan strategi yang sudah kami persiapkan dengan matang. Para pemain tampil disiplin, berani, dan penuh semangat. Ini adalah bukti bahwa kerja keras kami selama ini membuahkan hasil. Saya bangga dengan mereka, ungkap Shin dengan senyum puas. Meski lawan memiliki reputasi sebagai salah satu tim kuat di kawasan Asia, Indonesia mampu mendominasi di beberapa momen krusial. Shin Tae-yong juga menyoroti pentingnya mentalitas pemain dalam menghadapi tekanan tinggi, terutama di pertandingan internasional selevel kualifikasi Piala Dunia. Para pemain menunjukkan mental juara hari ini. Ketika menghadapi tim sekelas Arab Saudi yang punya pengalaman lebih, kami bisa tetap tenang dan fokus pada taktik. Gol di babak pertama menjadi bukti bahwa kami bisa memanfaatkan setiap kesempatan. Lanjut Shin Tae-yong. Kemenangan ini bukan hanya penting secara statistik, tetapi juga memberikan dorongan moral yang besar bagi skuad Indonesia dalam melangkah ke pertandingan-pertandingan berikutnya. Shin Tae-yong berharap para pemain bisa terus mempertahankan performa ini dan belajar dari setiap pertandingan yang mereka jalani. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini baru awal dari perjalanan panjang. Namun, jika kami bisa terus bermain dengan semangat dan kedisiplinan seperti ini, saya yakin kami bisa mencapai hasil yang lebih besar di masa depan. Pungkasnya, pertandingan tersebut tidak hanya menjadi momen penting bagi tim, tetapi juga bagi seluruh pendukung sepak bola Indonesia yang terus memberikan dukungan penuh. Shin Tae-yong menutup pernyataannya dengan dedikasi kemenangan ini kepada para supporter, yang ia sebut sebagai bagian penting dari perjuangan tim. Kemenangan ini untuk para pendukung kami. Mereka adalah energi tambahan kami, dan kami ingin terus membuat mereka bangga, tutupnya. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di panggung internasional dan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, gol telat Bahrain benamkan Australia, timnas Indonesia wajib waspada. Timnas Australia kalah dengan skor 0-1 dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Robina Stadium, Kamis, 5 September. Bermain di kandang, Australia berusaha untuk memberikan dominasi sejak awal laga. Namun, Bahrain memberikan perlawanan sengit yang membuat Socceroos kesulitan membangun serangan. Kesempatan emas terjadi saat Aiden O'Neil eksekusinya melambung tipis dari gawang Bahrain memanfaatkan umpan dari Craig Goodwin pada menit ke-32. Skor imbang 0-0 di babak pertama menjadi bukti solidnya pertahanan Bahrain menahan gempuran Australia. Australia mencoba terus memberikan serangan bertubi-tubi demi menciptakan gol. Gawang Australia akhirnya bobol pada menit ke-89. Sepakan Abdullah Al-Khalisi membentur kaki Harry Souttar yang justru masuk ke gawang Australia. Australia selanjutnya akan menghadapi timnas Indonesia pada 10 September. 20 menit pertandingan berjalan, Australia lebih banyak menguasai bola. Peluang dari Australia lewat Aiden O'Neil yang masih melambung tipis dari gawang Bahrain. 32. Sebelumnya ada umpan dari sisi kanan oleh Craig Goodwin yang mengirim bola ke arah O'Neil di kontak penalti. Sundulan dari Harry Souttar masih bisa ditepis oleh kiper Bahrain. 37. Kali ini giliran percobaan dari Kusini Yengi yang melebar ke sisi kiri gawang Bahrain. 42. Tidak ada gol tercipta, babak pertama ditutup dengan skor imbang 0-0 pun tergerak. Babak kedua,
Solidnya pertahanan Bahrain membuat Australia kesulitan hingga menit ke-60. Ancaman dari Australia lewat Alessandro Circati yang sundulannya masih bisa diamankan oleh kiper Ibrahim Lutfala 62. Banyak pemain Bahrain yang cedera membuat pertandingan lebih banyak tertunda. Ali Haram tendangan kaki kanannya dari luar kotak penalti masih melebar tipis dari gawang Australia, 72. Kartu merah langsung diberikan kepada Kusini Yengi setelah melanggar keras Syed Bakar pada menit ke-77. Jackson Irvine sundulannya masih terlalu lemah dan bisa diamankan kiper Ibrahim Lutfala, 81. Bahrain mencetak gol pada menit ke-89. Tendangan Abdullah Al-Khalisi membentur kaki Harry Soutar yang mengantarkan bola masuk ke gawangnya sendiri. Skor 0-1 untuk kemenangan Bahrain bertahan hingga akhir laga. Shin Tae-yong, pastikan timnas Indonesia butuh tambahan 2 pemain naturalisasi lagi. Berikut posisinya. Shin Tae-yong terus berupaya memperkuat skuad timnas Indonesia. Terbaru, juru taktik asal Korea Selatan itu berencana menambah 2 pemain berdarah Indonesia. Dia berharap kedua pemain itu dinaturalisasi oleh PSSI dan pemerintah agar bisa bermain untuk skuad Garuda. Julukan Timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2019 lalu, Shin Tae-yong telah memiliki dan menggunakan 12 pemain naturalisasi. Mereka adalah Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Ijes, Nathan Joe Aon, Ragnar Oratmangoen, Tom Hay, Calvin Verdonk, dan Martin Paes. Selain ke-12 pemain tersebut, ada juga nama Elkan Baggett, pemain kelahiran Bangkok, Thailand asal Inggris yang punya darah Indonesia. Namun, Baggett tak menempuh jalur naturalisasi melainkan lewat pemilihan status warga negara. Semua pemain itu pernah merasakan bermain untuk timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Level dan pencapaian skuad Garuda sekarang juga terus meningkat, termasuk saat berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk kali pertama. Pun begitu, Shin Tae-yong tampaknya belum puas. Dia menyebut masih menginginkan tambahan 2 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Menurut saya, kemungkinan akan ada 2 pemain naturalisasi lagi sebagai tambahan, katanya dalam wawancara bersama anggota eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga dalam kanal YouTube PSSI. Lantas, posisi apa yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia? Dia menjawab lini depan, tepatnya striker. Posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini. Mungkin akan ada penambahan posisi tersebut, jelasnya. Penyerang memang jadi pos yang selama ini disorot dalam tubuh timnas Indonesia. Sebab, lini depan Garuda kerap tumpul dan tak punya sosok striker yang tajam. Shin Tae-yong pun kerap mengeluhkannya.